Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah konseling dewasa dan manula. Kami akan membahas mengenai perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu dewasa awal, media, dan manula. Dengan poin perkembangan pemikiran fase formal, perkembangan memori, serta perkembangan intelijensi. Perkembangan kognitif dewasa awal atau dewasa muda ada pada tahap fase formal reasoning atau penalaran fase formal yang ditandai dengan pemikiran yang sifatnya dialektikal. Kemampuan dialektikal yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan mencari titik temu dari ide, gagasan, teori, pendapat, dan pemikiran yang sifatnya kontradiksi hingga individu akan mampu mensintesisnya menjadi pemikiran yang baru dan kreatif. Perkembangan memori, salah satu karakteristik yang sering direlevankan dengan tahap dewasa adalah penurunan dalam daya ingat. Sebuah studi menjelaskan bahwa kemunduran memori di masa ini adalah sesuatu yang mungkin saja dapat terjadi. Namun lebih dari itu, ketika orang tua memperlihatkan kemunduran memori, kemunduran tersebut cenderung sebatas pada keterbatasan tipe-tipe memori tertentu saja. Perkembangan intelijensi, ketika seseorang telah memasuki tahap operasi formal, maka perkembangan intelijensinya semakin konstan atau stabil, dan bahkan menunjukkan penurunan kecepatan perkembangan saat memasuki usia 16 tahun. Menurut Elizabeth B. Harlock mengungkapkan bahwa puncak perkembangan intelektual atau kekuatan hasil seseorang terjadi pada usia 20 tahunan sampai 25 tahun. Pada saat usia 20 tahun, maka ia akan lebih mampu dibandingkan dengan mereka yang mendekati usia tengah baya. Kemampuan intelektual akan lebih cepat mengalami penurunan fungsi jika tidak secara terus-menerus dilatih dan diperluas dengan pengalaman belajar. Baik, selanjutnya tentang perkembangan kognitif masa dewasa media. Pada tahap formal operasional, pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya. Semua hal yang sebelumnya sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikiran ini. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Ia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya maupun maupun lingkungan hidupnya. Orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Ia menganalisis masalahnya dengan penyelesaian berbagai hipotesis yang mungkin ada. Atas dasar analisanya, orang dewasa lalu membuat suatu strategi penyelesaian secara verbal, yang kemudian mengajukan pendapat-pendapat tertentu yang sering disebut sebagai proporsi. Kemudian mencari sintesa dan relasi antara proporsi yang berbeda-beda tadi. Selanjutnya, perkembangan memori. Salah satu karakteristik yang paling sering dihubungkan dengan orang dewasa dan usia tua adalah penurunan dalam daya ingat. Suatu mitos yang bertahan hingga sekarang adalah bahwa menjadi tua berarti mengalami kemunduran intelektual. Mitos ini diperkuat oleh sejumlah peneliti awal yang berpendapat bahwa seiring dengan proses penuaan selama masa dewasa terjadi kemunduran inteligensi umum. Misalnya, dalam studi cross-seksional, penelitian menguji orang-orang dari berbagai usia pada waktu yang sama. Ketika memberikan tes inteligensi kepada sampel yang representatif, peneliti secara konsisten menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua memberikan lebih sedikit jawaban yang benar dibandingkan orang dewasa yang lebih muda. Oleh karena itu, Wechsler dikutip dari Desmita menyimpulkan bahwa kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir semua studi menunjukkan bahwa setelah mencapai puncaknya pada usia antara 18 dan 25 tahun, kebanyakan kemampuan manusia terus-menerus mengalami kemunduran. Selanjutnya ada dua aspek inteligensi, ada fluid inteligensi dan crystallized inteligensi. Fluid inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah baru yang membutuhkan sedikit pengetahuan atau tanpa pengetahuan, seperti metode penelitian melalui rangkaian gambar. Fluid inteligensi melibatkan
persepsi hubungan, pembentukan konsep, dan penarikan kesimpulan. Kemampuan lebih ditentukan oleh status saraf. Sedangkan crystallized intelligency adalah kemampuan untuk mengingat dan menggunakan informasi yang diperoleh seumur hidup, seperti pencarian persamaan kata. Di sini diukur dengan teks perbedaan kata, informasi umum, dan respon terhadap situasi sosial dan masalah sosial. Kemampuan lebih bergantung pada pendidikan dan pengalaman budaya. Perbedaan antara fluid intelligency dan crystallized intelligency adalah jika fluid intelligency diduga meningkat pada masa dewasa awal, sedangkan crystallized intelligency meningkat pada usia baya. Oke, terima kasih kepada saudari Vina Mardiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dewasa akhir. Yang pertama yaitu ada perkembangan pemikiran postformal. Postformal dikatakan merupakan kombinasi antara logika, emosi, dan pengalaman yang nyata yang berperan untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah. Keputusan yang dibuat berdasarkan situasi dan kondisi. Logika terhubung dengan emosi seiring dengan perkembangan prinsip pada orang dewasa yang berhubungan dengan konteks masalah. Cara berpikir ini termasuk kemampuan untuk berpikir dalam dialektika dan perbedaan dalam cara menangani situasi emosional secara kognitif pada orang dewasa dan remaja. Lalu yang kedua ada perkembangan memori. Ketika seorang memasuki masa dewasa akhir, akan ada perubahan secara fisik dan kognitif. Penurunan pada memori adalah suatu yang sangat umum karena penurunan kecepatan pada penyimpanan, pemrosesan, dan pengambilan informasi dari otak. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah amnesia jangka pendek dan juga kemampuan untuk menyerap informasi baru. Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari penuaan yang bersifat alami, melainkan sebagai suatu kelainan psikologis atau neurologis. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, yaitu perkembangan inteligensi, yang merupakan intelektual dalam perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir, tidak selalu menghasilkan pengurangan kemampuan. Sementara fluid intelligence, yaitu kemampuan untuk melihat pola dan hubungan untuk memecahkan masalah, memang menurun dalam tahun-tahun berikutnya. Namun, crystallized intelligence, yaitu kemampuan untuk menggunakan informasi yang terakumulasi untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan, dapat menunjukkan sedikit kenaikan selama rentang usia tersebut pada 40-60%. Orang lanjut usia yang diberi latihan secara berulang seperti contoh terapi kognitif pada lansia untuk cara mengatasi gangguan kognitif. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk semua yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.